Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai perencanaan pembangunan. Perkenalkan, nama saya Niko Maksinta Sirwayuni dengan di belakang 1002. Di sini saya berperan sebagai moderator sekaligus penyaji. Adapun pembahasan materi yang akan kita bahas pada kali ini, yang pertama adalah pengertian perencanaan pembangunan, yang kedua adalah komponen utama, tujuan dan fungsi perencanaan pembangunan, yang ketiga adalah jenis-jenis perencanaan pembangunan, yang keempat adalah tahapan perencanaan pembangunan, yang kelima adalah perencanaan pembangunan dan juga peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan, yang keenam adalah tantangan perencanaan pembangunan, dan yang ketujuh adalah perencanaan pembangunan dalam berbagai sektor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan memiliki dua makna, yaitu perencanaan dan juga pembangunan. Perencanaan merupakan suatu konsep yang terencana dan tersusun secara sistematis yang dibentuk oleh suatu badan tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua adalah pembangunan. Pembangunan merupakan suatu pembaharuan yang merujuk pada suatu perubahan yang lebih baik ke depannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu proses ataupun konsep yang tersusun secara sistematis dan bertahap, di mana di dalamnya termuat berbagai unsur-unsur tertentu untuk memanfaatkan dan juga pengalokasian sumber daya untuk memperoleh suatu kesejahteraan sosial di dalam daerah tertentu ataupun wilayah tertentu guna untuk mencapai perubahan yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Yang kedua adalah komponen utama, tujuan dan fungsi perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan memiliki tiga komponen utama. Yang pertama adalah analisis dan data, lalu yang kedua adalah kebijakan dan juga perumusan dari kebijakan tersebut, dan yang ketiga adalah penyiapan program. Jadi analisis dan pengumpulan data memiliki maksud adalah ketika kita melakukan suatu perencanaan pembangunan, ada baiknya kita untuk bisa menemukan ataupun menganalisa data-data yang ada sehingga kita dapat mengetahui pembangunan seperti apa yang akan kita lakukan untuk bisa membuat perubahan yang lebih baik lagi ke depannya. Setelah kita menganalisa dan menemukan data tersebut, hal yang kita lakukan adalah merumuskan dan membuat suatu kebijakan. Jadi penting adanya suatu perumusan dalam suatu kebijakan sehingga kita bisa mengetahui hal-hal yang perlu dan harus diberlakukan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dan yang terakhir adalah penyiapan program. Setelah kita melakukan perumusan dan juga membuat suatu kebijakan, kita harus bisa menyiapkan program seperti apa yang akan kita keluarkan untuk bisa melakukan perencanaan pembangunan tersebut. Tujuan dan fungsi perencanaan pembangunan telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai perencanaan pembangunan secara nasional. Dan di dalamnya terdapat 5 tujuan dan juga fungsi dari perencanaan pembangunan. Yang pertama adalah untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Lalu yang kedua adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah. Yang ketiga adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Selanjutnya yang keempat adalah untuk menciptakan pengoptimalan partisipasi dan peran masyarakat dalam perencanaan. Lalu yang terakhir adalah untuk menjamin terciptanya penggunaan sumber daya yang efektif, efisien, dan juga adil. Berikutnya adalah mengenai jenis-jenis perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan memiliki 3 jenis-jenis, yaitu yang pertama adalah perencanaan jangka panjang, lalu yang kedua adalah perencanaan jangka menengah, dan yang ketiga adalah perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang merupakan suatu perencanaan yang terjadi rentang tahun, yaitu sekitar 10 sampai 25 tahun. Lalu yang kedua adalah perencanaan jangka menengah, itu terjadi sekitar rentang tahun 4 sampai 5 tahun. Dan yang terakhir adalah perencanaan pendek, jangka pendek itu terjadi sekitar 1 tahun saja. Ini adalah tahapan-tahapan perencanaan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan itu terdapat 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap penyusunan rencana. Jadi pada tahap penyusunan rencana ini kita akan dibuat suatu rancangan yang dimana itu merupakan tanggung jawab dari Bappenas, itu skala nasional, dan Bapeda itu dalam skala daerah. Lalu yang kedua adalah tahap penetapan rencana. Setelah kita menyusun rencana, kita akan melakukan penetapan rencana, dimana kita akan meminta persetujuan dari lembaga-lembaga tertentu seperti rencana RPJP yang akan disahkan oleh DPRD setempat dan rancangan RPJM akan disahkan oleh kepala daerah setempat. Yang ketiga adalah pelaksanaan dari rencana tersebut. Kita akan melakukan rencana-rencana atau pelaksanaan dari rencana tersebut sehingga bisa tercapainya tujuan yang kita inginkan. Dan yang terakhir adalah evaluasi dari pelaksanaan tersebut. Dengan adanya evaluasi itu kita dapat mengetahui di mana letak kesalahan kita dalam perencanaan pembangunan. Baik, itu tadi tahapan-tahapan perencanaan pembangunan yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya.
Perkenalkan, nama saya Ayu Budi Sumasari dengan NIM belakang 1281 sebagai penyaji. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi ke poin yang E, yaitu peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Nah, pada dasarnya, di dalam literatur ekonomi pembangunan sering disebutkan bahwa ada tiga peran pemerintah yang utama, yaitu yang pertama, sebagai pengalokasian sumber-sumber daya yang dimiliki oleh negara untuk pembangunan. Yang kedua, penciptaan stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Serta yang ketiga, sebagai pendistribusian sumber daya. Nah, dalam perencanaan pembangunan ini tujuannya untuk mencapai cita-cita nasional, di mana sejak awal para bangsa menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Mereka dengan sadar bercita-cita agar pengelolaan pembangunan Indonesia mampu dilakukan oleh generasi bangsa ini secara mandiri, merdeka, dan berdaulat. Kedaulatan dalam halnya pengelolaan pembangunan dari keyakinan yang kuat bahwa kita dapat melaksanakan tanpa perlindungan dan pengawasan pihak asing. Baik, yang selanjutnya yaitu poin F, tantangan pembangunan Indonesia ke depan. Tantangan pembangunan Indonesia ke depan tentu sangat berat dan berbeda dengan yang sebelumnya. Adapun 4 tantangan yang dihadapi oleh Indonesia, yaitu yang pertama, otonomi daerah, yang kedua, pergeseran orientasi pembangunan sebagai negara maritim, yang ketiga, ancaman dan sekaligus peluang globalisasi, serta yang keempat yaitu kondisi objektif akibat krisis ekonomi. Selain tantangan, adapun 4 manfaat yang dirasakan oleh globalisasi ekonomi, yaitu yang pertama, spesialisasi produk yang didasarkan pada keunggulan absolut atau komparatif. Yang kedua, potensi pasar yang besar bagi produk misal. Yang ketiga, kerjasama pemasaran bagi hasil bumi dan tambang untuk memperkuat posisi tawar. Dan yang keempat, adanya pasar bersama untuk produk ekspor yang sama ke pasar Asia Pasifik yang memiliki 70% pasar dunia. Di sisi lain, globalisasi juga memberikan ancaman terhadap ekonomi nasional dan daerah, membanjirkan produk-produk asing yang menyerbukan pasar-pasar domestik akibat tidak kompetitifnya harga produk lokal. Baik, yang selanjutnya yaitu poin G, perencanaan pembangunan pada berbagai sektor. Nah, perencanaan pembangunan meliputi beberapa sektor, yaitu yang pertama sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi dalam 5 tahun ke depan diarahkan untuk dapat meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan menggunakan sumber daya tersebut untuk memproduksi barang dan jasa bernilai. Nah, adapun pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui 2 pendekatan, yaitu yang pertama sumber daya ekonomi dan yang kedua peningkatan nilai tambah ekonomi. Sektor yang kedua yaitu mengurangi kesenjangan. Nah, pada tahun 2020 sampai dengan 2024, diprediksi pengembangan wilayah dilakukan melalui 2 strategi utama, yaitu strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah pulau. Adapun basis-basis perekonomian yang telah diidentifikasikan yaitu yang pertama, pusat pengelolaan sumber daya alam, yang kedua, kawasan strategi pariwisata, yang ketiga, pusat pelayanan jasa termasuk metropolitan dan kota-kota baru pendukung metropolitan. Sedangkan basis-basis pemerataan yang telah diidentifikasikan utamanya yaitu yang pertama daerah tertinggal, yang kedua daerah transmigrasi, dan yang ketiga kawasan pedesaan yang berfungsi sebagai kawasan strategi kabupaten dan kawasan perbatasan. Baik, sektor nomor 3 yaitu peningkatan SDM yang berkualitas. Nah, tingginya proporsi penduduk usia produktif merupakan tanda dari struktur penduduk Indonesia. Perubahan struktur penduduk ini tentu akan membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi yang dalam jangka menengah dan panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menghantarkan Indonesia menjadi negara penghasilan menengah ke atas.
Nah, pembangunan Indonesia tahun 2020 hingga 2024 ditunjukkan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, yaitu yang pertama, sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Sektor yang keempat yaitu pembangunan kebudayaan. Pembangunan kebudayaan merupakan gerakan kebudayaan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan melalui internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental pada individu, keluarga, institusi sosial, masyarakat sampai dengan lembaga-lembaga negara merupakan revolusi mental. Nah, revolusi mental terus dilanjutkan secara lebih holistik dan integratif yang bertumpu pada, yang pertama, revolusi mental dalam sistem pendidikan dengan menerapkan nilai-nilai integritas, etos, kerja, gotong royong, dan budi pekerti dalam pembelajaran. Yang kedua, revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan dengan pembudayaan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas. Dan yang ketiga, revolusi mental dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur, budaya, bangsa dalam institusi, keluarga, dan interaksi antar warga. Untuk sektor yang kelima yaitu memperkuat infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Yang terakhir yaitu lingkungan hidup. Pemerintah difokuskan untuk berkomitmen menjadikan lingkungan hidup sebagai pertimbangan utama dalam penyusunan program dan target di berbagai sektor pada periode 2020 sampai dengan 2024. Berdasarkan pada hal tersebut, lingkungan yang diharapkan pada tahun 2005 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kualitas lingkungan hidup akan meningkat sehingga optimal untuk mendukung kehidupan serta aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Ditunjukkan dengan nilai indeks kualitas lingkungan hidup nasional mencapai rentangan target 75,5 sampai dengan 79,0. Dan yang kedua yaitu penurunan emisi gas rumah kaca akan mencapai di atas 27% dan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca mencapai 24%. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.